Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua sedang dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Bu Anissa akan mengajak anak-anak kelas 4 untuk melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan, pembelajaran 3 dan 4. Untuk materi hari ini ada IPA, pelestarian sumber daya alam, PPKN, dampak melalaikan kewajiban, dan bahasa Indonesia, menanggapi laporan. Yang pertama kita belajar IPA dulu anak-anak, pelestarian sumber daya alam. Yang pertama kita belajar cara merawat tumbuhan. Nah, cara merawat tumbuhan itu ada beberapa ya anak-anak ya. Yang pertama, kita harus menyiraminya secara teratur, misal pagi dan sore hari. Kemudian, memberi pupuk dengan takaran yang tepat dan terjadwal. Selanjutnya, membersihkan dari gulma. Gulma itu apa ya? Jadi gulma itu adalah tanaman pengganggu. Dan yang terakhir, membasmi hama. Membasmi hama tanaman itu bisa dengan menggunakan pestisida anak-anak. Berikutnya cara merawat hewan. Nah, cara merawat hewan ini yang pertama memberi makan secara teratur. Kemudian menyediakan tempat tinggal untuk hewan peliharaan. Misalnya apabila kita memelihara ikan, kita bisa menempatkan di akuarium. Atau kalau kita memelihara ayam, maka kita harus menyediakan kandang. Kemudian kita harus membersihkan kandangnya secara teratur. Dan yang terakhir kita juga memandikan secara teratur. Nah, berikutnya kita akan belajar PPKN anak-anak, dampak melalaikan kewajiban kita. Nah, segala sesuatu yang berada di sekitar kita itu kita harus jaga anak-anak. Apabila kewajiban tersebut dilaksanakan, maka kita akan merasakan manfaatnya. Kalau kita lalaikan, maka kita akan merasakan dampaknya. Apa saja ya? Nah, misal yang pertama, kewajiban kita itu apa? Membersihkan lingkungan sekitar. Jadi apabila kita lalaikan, maka lingkungan sekitar kita akan kotor dan tidak enak dipandang. Kemudian kita harus membuang sampah di tempat sampah. Apabila kita lalaikan, maka lingkungan kita akan mudah terjadi banjir karena sampah yang banyak itu dapat menyumbat aliran air. Kemudian apabila kita menebang pohon secara sembarangan, maka yang terjadi adalah tanah longsor. Dan apabila kita tidak melindungi hewan-hewan dan tumbuhan langka, maka yang terjadi adalah hewan dan tumbuhan langka itu akan punah. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian berikutnya kita akan belajar bahasa Indonesia anak-anak, menanggapi laporan wawancara. Nah, kalian sudah membuat laporan wawancara ya. Sekarang coba kita akan menanggapi laporan yang pernah ditulis. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat menanggapi laporan anak-anak. Yang pertama, kita harus memahami isi laporan anak-anak. Kita harus membaca laporan itu dengan sungguh-sungguh terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita menanggapi laporan itu dengan kata-kata yang baik dan sopan. Dan yang terakhir, kita harus menanggapinya dengan kalimat yang mudah dipahami. Nah, demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada materi yang belum dipahami, anak-anak bisa menanyakan ke wali kelas ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.